Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah termodinamika dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Anissa Nurul Fitriani dan saya Ari Mulyana sebagai moderator dan Hera Nurfitri Rahayu. Pokok pembahasan yang akan kami bahas diantaranya yaitu matematika, termodinamika, keadaan setimbang termodinamis, dan persamaan gas ideal. Nah, pada pembahasan yang pertama ini, saya Ari Mulyana akan memaparkan materi tentang matematika termodinamika. Dalam matematika termodinamika ini, terdapat yang namanya variabel keadaan sistem. Nah, dalam variabel ini terdapat beberapa macam, yakni good dengan huruf awal G, itu adalah lambang dari energi bebas Gibbs. Yang kedua, ada psikis dengan huruf awal P, yaitu lambang dari tekanan. Yang ketiga, ada have dengan huruf awal H, yaitu lambang entalpi sistem. Yang keempat, ada study. Huruf depannya adalah S, lambang dari entropi sistem. Yang kelima adalah under dengan huruf awal U, yakni lambang energi dalam sistem. Yang keenam ada vary, huruf awalnya V, lambang dari volume sistem. Yang ketujuh ada find, huruf awal F, lambang dari energi bebas Helmholtz. Yang terakhir ada teacher, huruf awalnya T, lambang dari temperatur sistem. Nah, dan itu semua adalah koordinat sistem, juga sering disebut variabel keadaan sistem. Selanjutnya ada perubahan diferensial keadaan. Dalam kasus tertentu, jika sistem mengalami perubahan kecil dari keadaan semula, mulai dari keadaan setimbang lain, nah, pada umumnya ketiga koordinatnya itu mengalami sedikit perubahan. Ketika akan menentukan suatu persamaan keadaan, dapat dipecahkan variabelnya untuk menyatakan setiap koordinat lainnya. Pada kondisi tekanan tetap, jika perubahan temperatur dibuat sangat kecil, maka perubahan volume juga menjadi sangat kecil, dan kita dapatkan apa yang dikenal sebagai koefisien muai volume sesaat. Efek dari perubahan tekanan pada volume sistem hidrostatik ini, bila temperaturnya dibuat tetap, maka dinyatakan oleh kuantitas yang disebut ketermampatan isotherm. Yang terakhir ada teorema matematis, yakni jika dalam kalkulus diferensial parsial ada dua teorema sederhana yang sering dipakai. Baik, di sini saya Hera Nurfitri Rahayu akan menyampaikan materi mengenai keadaan setimbang termodinamis. Dalam keadaan setimbang termodinamis, keadaan koordinat sistem maupun lingkungan sistem cenderung tidak berubah sepanjang masa. Jadi, pada dasarnya, termodinamika hanya mempelajari suatu sistem yang berada dalam kesetimbangan termodinamis. Keadaan sistem yang setimbang termodinamis minimal ada dua, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Suatu sistem dinyatakan tertutup jika massa dan jumlah partikel sistem tetap. Ini berarti jumlah mol sistem yang tertutup selalu tetap. Sebaliknya, sistem dinyatakan terbuka jika massa dan jumlah partikel sistem berubah-ubah harganya. Ini berarti jumlah mol sistem yang terbuka selalu berubah-ubah. Dalam keadaan setimbang termodinamis, ternyata setiap sistem tertutup dapat digambarkan oleh 3 koordinat sistem dari 8 koordinat yang dipunyainya. Semua eksperimen menunjukkan bahwa antara ketiga koordinat itu terdapat hubungan sebagai berikut. F, X, Y, Z sama dengan 0. Ini berarti dalam keadaan setimbang termodinamis, hanya 2 di antara ketiga koordinat sistem yang merupakan variabel atau ubahan bebas. Sebagai contoh, partikel gas dalam silinder. Gas berada dalam silinder dengan koordinat sistem G, energi bebas Gibbs dari gasa, P, tekanan gas, H, entalpi gas, S, entropi gas, U, energi dalam gas,
V volume gas, F energi dalam Helmholtz, dan T temperatur gas. Perhatikan tiga koordinatnya, misalnya P, V, dan T. Andaikan V dan T ditentukan terlebih dahulu secara bebas, misalnya gas dimasukkan dalam silinder dengan volume P dan dipanasi sampai temperaturnya mencapai harga T, maka tekanan gas telah memiliki harga tertentu dan tidak dapat ditentukan secara bebas. Ini berarti P sama dengan F, V, T bisa disebut sebagai persamaan 1. Andaikan P dan T ditentukan terlebih dulu secara bebas, misalnya gas dimasukkan dalam silinder dengan tekanan P dan dipanasi sampai temperaturnya mencapai harga T, maka volume gas telah memiliki harga tertentu dan tidak dapat ditentukan secara bebas. Ini berarti P sama dengan F, P, T bisa disebut sebagai persamaan 2. Andaikan P dan P ditentukan terlebih dulu secara bebas, misalnya gas dimasukkan dalam silinder dengan tekanan P dan ditekan sampai volumenya mencapai harga P, maka temperatur gas telah memiliki harga tertentu dan tidak dapat ditentukan secara bebas. Ini berarti T sama dengan F, P, P bisa disebut sebagai persamaan 3. Dengan demikian, secara umum berlaku persamaan F, V, Vt sama dengan 0. Vt sama dengan 0 merupakan persamaan keadaan gas atau persamaan keadaan sistem yang berada dalam keadaan setimbang termodinamis. Saya Nisa Nurul Fitriani di sini akan memaparkan mengenai persamaan gas ideal. Sebelumnya, apa sih gas ideal itu? Gas ideal merupakan sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal itu sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Selain itu, gas ideal memiliki sifat-sifat. Yang pertama, partikel-partikelnya tidak memiliki volume. Yang kedua, gaya antar partikel diabaikan, kecuali pada tumbukan. Yang ketiga, jarak antar molekulnya sangat jauh. Yang keempat, bergerak dengan acak. Yang kelima, bertumbukan lenting sempurna, baik itu dengan dinding wadah gas atau dengan partikel gas. Lalu selanjutnya, bagaimana sih konsep mol pada gas ideal? Nah, untuk menyatakan banyaknya zat pada gas, digunakan sebuah besaran yang kita sebut dengan jumlah zat dengan satuan standar internasional yaitu mol. Nah, dalam 1 mol zat sendiri terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, meskipun di alam tidak ditemukan gas ideal karena pasti antar molekul atau partikelnya itu akan terjadi interaksi, maka gas yang seperti itu yang disebut dengan gas nyata. Nah, ketidaksesuaian perilaku gas nyata dalam suatu rentang tekanan dan suhu tertentu tidak terlalu mempengaruhi perhitungan-perhitungan secara berarti. Maka dari itu, persamaan gas ideal tetap dapat digunakan untuk menyelesaikan hubungan antara volume tekanan, suhu, dan jumlah partikel suatu gas. Untuk persamaannya sendiri, dari semua hukum gas Boyle, Charles, dan Avogadro dapat diringkas sehingga diperoleh persamaan gas ideal PV sama dengan N kali R kali R kali T, di mana P merupakan tekanan gas dengan satuan atm, V merupakan volume gas dengan satuan liter, N merupakan jumlah mol gas dengan satuan mol, R merupakan konstanta gas, dan T merupakan temperatur dengan satuan Kelvin. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan mengenai hubungan antara sifat sistem dan persamaan keadaan sistem. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penjelasan dan salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.